coba ya, karena saya belum pernah bikin nih teman-teman sebelumnya. Beneran gitu nggak sih? You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Ini apa? Muela. Moela berarti M sama M sama Oh, ya. muela. A U S A P O Sampo. sa Sampo. sampo no sa Sampo. no Sapo. apa bahasa Indonesianya sapo? Enggak tahu. Bahasa Indonesianya sapo? Ada Kodok. rekotek. Ingat nggak lagunya? Nih, lanjutkan dulu nih saponya. Sayangku, bikin apa? Oke, terima kasih. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel saya perkenalkan dulu. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Dan untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya, please tekan tombolnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari Dewi Pobo Channel. Dan teman-teman, hari ini saya mau masak sederhana untuk keluarga, yaitu masak nasi kelinci. Dan juga saya mau cobain resep yang baru saja saya lihat di YouTube, yaitu telur dadar gulung yang saya belum pernah coba sebelumnya. Saya mau coba bikin telur dadar gulung dan juga mau bikin nasi kelinci, karena teman-teman kalau teman-teman baru datang ke channel saya mungkin bisa infokan sedikit. Saya dan keluarga baru saja pindah ke villa kita sebutnya summer house di Spanyol ya. Biasanya kalau winter kita tinggal di kota, dan kalau summer kita tinggal di pegunungan atau di daerah dekat pantai. Nah, ini karena selama pandemi COVID-19 ini kita pindah ke villa ini lebih awal dari biasanya, karena kalau tinggal di kota di apartemen agak bosan ya teman-teman, tidak bisa aktivitas keluar. Jadi kita memilih untuk pergi ke villa lebih awal di pegunungan, sehingga kita bisa beraktivitas berkebun, menikmati udara segar di pegunungan. Dengan konsekuensinya ini jauh dari mana-mana teman-teman, sehingga misalnya untuk konsumsi makanan sehari-hari kita tidak bisa seperti kalau tinggal di kota. Dan hari ini saya hanya memanfaatkan apa yang ada di kulkas akan saya masak, dan daging yang tersisa di kulkas hanyalah daging kelinci. Dan ini akan saya olah menggunakan nasi kelinci untuk makan siang hari ini. Ikuti terus, jangan di skip, dan enjoy. Jadi bahan-bahannya itu saya menggunakan setengah ekor kelinci, kemudian saya menggunakan 6 siung bawang putih, kemudian saya menggunakan 2 daun salam ukuran kecil seperti ini. Kemudian saya juga mau pakai 1 chicken stock seperti ini yang cube ya. Kemudian saya menggunakan garam untuk perasanya. Lalu nanti tambahannya adalah beras dan air. Saya menggunakan olive oil, ini my best friend. Saya selalu menggunakan aceite de oliva atau minyak zaitun ini untuk memasak. Saya jarang menggunakan minyak-minyak yang lain, misalnya minyak biji bunga matahari atau minyak kelapa sawit atau minyak-minyak yang lain saya jarang gunakan, karena saya lebih suka menggunakan olive oil ini karena dia lebih sehat. Kecuali kalau saya memasak masakan Indonesia untuk menggoreng bakwan atau menggoreng
pisang misalnya, saya baru menggunakan minyak girasol, karena kalau minyak girasol itu nggak ada rasanya ya teman-teman, dan dia tidak beraroma, sementara ini beraroma. Jadi kalau untuk menggoreng bakwan, aroma bakwannya jadi nggak original seperti di Indonesia. Selebihnya kalau masak yang lain, saya selalu menggunakan olive oil ini karena lebih bagus untuk tubuh, ada manfaatnya. Akan tuang olive oilnya ke dalam panci ini. Saya menggunakan panci presto ya teman-teman. Ini adalah resep original saya, jadi ini saya tidak melihat resep orang lain atau masakan orang lain. Ini benar-benar kreasi saya sendiri. Lalu kelincinya ini saya beri sedikit garam. Dan penting sekali, pertama untuk menumis dagingnya ini, fungsinya adalah untuk mengunci rasa dagingnya, karena kalau langsung dicampur begitu dia semua kaldunya, semua rasanya dia ambiar, kalau bahasa almarhum Didi Kempot, dia keluar semua. Tapi kalau kita goreng dulu, bagian luarnya akan mengunci daging bagian dalam, sehingga akan terkunci rasanya. Jadi rasa dagingnya tuh tetap enak walaupun nanti dicampur dengan yang lainnya. Masukkan daging kelincinya. Lalu berasnya 1, 2, 3 setengah berasnya. Kemudian airnya juga 3,5 gelas, sama seperti takaran nasinya, 1:1. Kalau airnya banyak dia nanti jadinya bubur teman-teman, jadinya dia harus takarannya nasi dan airnya harus, beras dan airnya harus 1:1. Oke, seperti ini. Sekarang saya mau tambahkan chicken stocknya, yang ini mau saya tambahkan dulu. Saya nggak pakai semua deh, saya pakai separuh aja. Saya masukkan. Sekarang saya tutup. Saya kunci ya. Ceklik, ya udah ada kuncinya. Kemudian saya masak sekitar 10 menit sampai dia matang. Sementara itu sekarang saya mau bikin dadar gulungnya. Sudah 10 menit saya tunggu sampai agak dingin, lalu saya mau pindah ke loyang, mau saya oven biar ada sensasi bakarnya. Mau pindah ke sini. Tuh lihat teman-teman. Aromanya wangi banget. Teman-teman, sekarang saya mau oven ini. Bukanya nggak simpel ya teman-teman, karena saya mau pakai cangkangnya. Jadi saya cuman mau lubangin di sini, nggak dibuka simpel seperti biasa. Ini saya mau pakai cangkangnya untuk kreativitas bersama anak saya. Jadi saya bukanya begini. Saya mau pakai stick sushi. Coba ya, karena saya belum pernah bikin nih teman-teman sebelumnya. Beneran gitu nggak sih? Oke, sekarang kita coba. Kayaknya enggak deh, tuh saya nggak jadi. Aduh teman-teman, ternyata nggak jadi, gagal nih saya bikinnya. Mungkin terlalu tebal ya. Iya, rasanya mungkin terlalu tebal ini. Oke, yang pertama ini gagal. Coba kita coba lagi ya. Tuh, jadinya seperti ini teman-teman.
Dan dia berminyak sebentar. Aduh. Biar dia nggak terlalu berminyak ya. Oke. Kurang tipis ya teman-teman, jadinya saya goreng gini aja dia. Ya nggak bisa seperti yang mama-mamang jual itu, dan ini sangat oily banget nih, banyak banget minyaknya teman-teman, nggak tega saya makannya. Saya peras dulu. Saya pindah pakai tisu biar minyaknya meresap tuh. Teman-teman lihat ya tuh minyaknya. Tada, ini dia nasi kelinci ovennya sudah jadi. Tuh teman-teman lihat. Nah, terus teman makannya nanti pakai sambal sama pakai saus tomat untuk yang mau, ataupun cuman begini aja juga udah enak banget nih, walaupun juga begini aja. Ini dia. Teman-teman, hari ini mau aku masak kelinci. Lagunya gimana? Kelinciku, kelinciku. Iya. Wah, Oh, oh, cabechola. Ser un metrosexual es It's muy not difícil. No es fácil. want to be metrosexual, you? No, los que van al gimnasio. Nasi. No. Ay, mi gimnasia será Han cerrado el gimnasio de Dewey. muy triste, yo muy triste. Nacho, Mi abuela se ha hecho la prueba del coronavirus. ¿Y por qué razón? pero Se lo dije yo. el Digo, resultado. imagínate que lo has pasado ya. El resultado se lo darán hoy. ¿Ah? Muy bueno. Teman-teman, selesai sudah makan siang kita hari ini dengan menu nasi kelinci ya teman-teman, yang saya masak dulu lalu saya masukkan ke oven, dan juga sajian telur dadar yang gagal, oily banget teman-teman. Tadi suami saya nggak saya izinkan menyentuh, ponakan saya mau ngicipin tapi saya bilang cicip sedikit saja karena dia oily banget, dan saya aja yang makan. Saya nggak tega ngasih ke keluarga teman-teman karena oily banget, terlalu terlalu berminyak, kayaknya nggak sehat kayaknya. Jadi begitu dulu, dan saya harus belajar lagi bagaimana cara membuat telur dadar gulung yang seperti di video-video di YouTube ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Nggak apa-apa, tidak semua yang kita lakukan itu harus berhasil. Kadang-kadang kita juga harus menemukan kegagalan juga, agar kita tetap terus belajar dan juga belajar dan belajar lagi. Karena juga kalau selalu sukses nanti takutnya kita merasa menjadi sombong teman-teman. Tapi kalau dengan kegagalan kita tahu bahwa kita tidak ada yang sempurna, ya kan teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk stay healthy, stay happy, be you and be yourself, and I'll see you in the next video. Bye.